Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas fisika komputasi, yaitu penentuan arah kiblat berbasis trigonometri bola menggunakan Python 3 dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS MSI PhD. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 120700009 dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Berikut penentuan arah kiblat berbasis trigonometri bola yang saya buat pada aplikasi Python 3. Selanjutnya masuk ke pengambilan data, dimulai dari kita menentukan lintang lokasi dan bujur lokasi, baik itu di Google Maps ataupun di PyPox. Hasilnya sama. Nah, kemudian setelah lintang lokasi dan bujur lokasinya sudah ditemukan, maka nilainya dimasukkan ke dalam pemrograman yang telah di-running. Setelah pemrograman telah di-running, maka kita menentukan arah kiblat dari masjid itu sendiri. Nah, ini untuk menentukan arah kiblat dari Masjid Al-Ikhlas yang ada di daerah Bandung, tepatnya di daerah Cipadung. Nah, telah dibuktikan bahwasanya arah kiblatnya itu sama dengan hasil pengukuran atau trigonometri bola. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah fisika komputasi, yaitu penentuan arah kiblat dengan menggunakan metode trigonometri bola. Kiblat berasal dari bahasa Arab yang artinya arah yang dituju untuk mengacu pada Ka'bah di Masjid Agung di Makkah. Umat Islam memang diwajibkan untuk mengetahui arah kiblat untuk berbagai keperluan ibadah sehari-hari, misalnya seperti sholat, kemudian tata cara mandi, dan juga penguburan jenazah. Oleh karena itu, pengetahuan tentang arah kiblat ini diperlukan untuk menentukan arah kiblat itu sendiri. Nah, untuk salah satu caranya itu penentuan arah kiblat bisa dengan menggunakan metode trigonometri bola. Pada pembagian tugas kali ini, yaitu penentuan arah kiblat dengan menggunakan metode trigonometri bola berbasis Python 3. Nah, di sini sudah ditampilkan pemrograman pada Python 3 ini. Yang pertama ada import. Nah, di sini import math itu untuk menampilkan persamaan matematika. Kemudian ada pendefinisian pada data koordinat berdasarkan Google Maps. Nah, pada Google Maps ini saya tambah dengan menggunakan PyPox. Selanjutnya di sini untuk penentuan lintang Masjid X. Nah, untuk penentuan lintang Masjid X ini di sini ada input lintang lokasi, di mana nanti itu akan terprint masukkan lintang lokasi pada bagian running. Nah, di sini kita akan menampilkan lintang lokasi dalam bentuk desimal. Nah, selanjutnya LL ini dikonversi dalam bentuk float. Selanjutnya di sini ada sudut dari lintang lokasi, di mana sudutnya itu ada dua bagian. Yang pertama itu ada sudut kosinus dari lintang lokasi, di mana nilai lintang lokasinya itu diambil dari data input. Selanjutnya sudut yang kedua itu ada sinus lintang lokasi. Di sini juga sama dalam bentuk radians atau satuannya itu radians, diambil dari nilai input lintang lokasi. Selanjutnya, selain ada lintang lokasi atau lintang masjid, nah di sini kita namai dulu masjidnya itu sesuai dengan masjid yang kita tentukan arah kiblatnya. Saya menentukan masjid. Nah, di sini sudah tertera Masjid Al-Ikhlas. Bandung. Di sini juga sama. Bandung.
Nah, untuk penentuan bujur masjid ataupun bujur lokasi dari Masjid Al-Ikhlas Bandung ini, yang pertama itu ada input bujur lokasi. Nah, di sini nanti akan terprint pada bagian running itu masukkan bujur lokasi dari masjid yang ditentukan arah kiblatnya. Selanjutnya, bujur lokasi ini dikonversi menjadi float. Kemudian ada dua derajat juga, ada dua sudut yang ditentukan. Yang pertama itu ada sinus dan yang kedua itu ada kosinus. Nah, kita tentukan dalam bentuk radian atau satuannya itu radian. Selanjutnya, selain kita menentukan lintang dan juga bujur masjid pada daerah masing-masing atau daerah domisili, kita juga harus menentukan lintang Mekah dan juga bujur Mekah yang menjadi patokan kita dalam menentukan arah kiblat. Di sini ada lintang Mekah, di mana lintang Mekah itu sudah ditentukan dalam bentuk desimal, yaitu 21,422508. Selanjutnya ada sudut, di mana sudutnya itu sama dengan sudut-sudut sebelumnya. Ada sudut sin dan juga ada sudut kos, tapi pada bagian lintang Mekah ini ditentukan juga sudut tan atau tangan. Nah, sudut ini ditentukan dalam bentuk radian atau satuannya itu radian. Selanjutnya, untuk sudut dari tan ini atau sudut dari tangan ini itu merupakan hasil pembagian antara sinus dan juga kosinus. Selanjutnya di sini ada bujur Mekah, di mana bujur Mekah itu sudah ditentukan yaitu dalam bentuk desimal sekitar 39,826192. Nah, di sini untuk sudutnya ada dua, yaitu ada sudut sinus dan juga ada sudut kosinus, sama dalam satuan radians. Selanjutnya yang di sini yaitu untuk menentukan selisih bujur lokasi dari kota Mekah. Nah, untuk menentukan bujur lokasi dari kota Mekah, BLM ini merupakan bujur lokasi Mekah, itu adalah hasil pengurangan antara bujur lokasi yang arah kiblatnya kita tentukan sekarang dan juga bujur Mekah. Di sini juga ada sinus dan kosinusnya. Nah, di sini untuk nilai sin dan kosinusnya itu diambil dari yang di sebelah sini, yaitu bujur lokasi dikurangi bujur Mekah. Bujur lokasi lokasi ya dikurangi bujur Mekah. Satuannya itu sama, yaitu radians. Kemudian untuk menentukan tanki itu ada nilai A, B dan juga C, di mana A itu merupakan sin dari BLM atau bujur lokasi kota Mekah. Kemudian untuk B-nya itu adalah kos lintang lokasi dikali dengan tan lintang Mekah. Selanjutnya untuk C ini merupakan hasil kali antara sin lintang lokasi dengan kosinus bujur lokasi Mekah. Nah, di sini untuk persamaan dari tan Q-nya itu adalah A dibagi B dikurangi C. Jadi A dibagi B kemudian dikurangi dengan nilai C. Selanjutnya untuk D dari tan Q itu merupakan nilai dari tan Q. Kemudian M dari tan Q itu merupakan hasil pengurangan selanjutnya dikalikan dengan nilai 60. Nah, di sini untuk M tan Q-nya itu adalah D tan Q dikurangi integer dari D tan Q dikalikan 60. Selanjutnya di sini ada S tan Q, di mana S tan Q ini merupakan round. Kemudian M tan Q dikurangi integer M tan Q dikali 60. Selanjutnya tan Q1 itu merupakan integer dari D tan Q, kemudian integer juga dari M tan Q dan integer dari S tan Q. Nah, di sini nanti akan terprint ini ada tan Q dalam bentuk desimal dan juga ada tan Q dalam bentuk seksagesimal. Kemudian untuk menentukan Q, di sini untuk menentukan Q ada persamaannya juga, yaitu diri A tan 2 AB dikurangi C. Nah, nanti itu akan terprint A tan 2 Q berapa. Nanti ada hasilnya. Di
Sini ada beberapa persamaan juga. Kemudian jika Q-nya itu lebih besar dari 0, maka kiblatnya itu 360 dikurangi Q. Kemudian nah di sini akan terprint juga Q kiblat terhadap utara. Kemudian di sini juga akan terprint beberapa pendefinisian, yakni yang pertama itu Q kiblat terhadap utara dengan satuannya kiblat, kemudian Q kiblat terhadap utara dengan inputnya itu dari nilai Q1 ya, dari sini. Selanjutnya jika berada pada rentang yang sudah ditentukan, kecuali rentang yang sudah ditentukan, maka kiblatnya itu sama dengan min Q. Nah, nanti akan terprint juga seperti ini. Kita coba running. Nah, ketika kita running, maka hasilnya itu akan sama dengan yang apa kita program. Yang pertama itu ada metode trigonometri bola menentukan arah kiblat, itu sama. Kemudian mata kuliah fisika komputasi juga sama. Di sini ada data koordinat Google Maps dan PyPox. Di sini juga ada pemrogramannya dan disusun oleh Citra Dwi Lestari 1207030009. Di sini juga sama. Nah, pada bagian ini pengambilan data dan juga penentuan arah kiblatnya itu dilaksanakan di Bandung Desember 2022. Nah, kita masuk ke penentuan arah kiblatnya, di mana pada penentuan arah kiblat ini kita harus memasukkan lintang lokasi. Jadi lokasi mana yang akan kita tentukan arah kiblatnya. Kita coba buka Google Maps dan kita cari masjid mana yang akan ditentukan arah kiblatnya. Nah, di sini saya menentukan arah kiblat di Masjid Al-Ikhlas di daerah Cipadung, Bandung. Nah, di Gang Haji Makmur No 30 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini adalah Masjid Al-Ikhlas. Kita coba untuk tentukan arah kiblatnya. Nah, ini merupakan min 6192993. Ini merupakan nilai dari lintang lokasinya. Kemudian 107,7156 ini merupakan bujur lokasinya. Kita coba salin, kemudian kita kembali lagi ke penentuan arah kiblat dan juga hasil runningnya. Kita copy paste. Nah, ini merupakan hasil yang tadi di copy pada bagian Google Maps. Kita coba untuk enter nah, selanjutnya ketika kita enter dan setelah memasukkan nilai lintang lokasi, maka akan muncul juga masukkan bujur lokasi. Nah, kita copy paste lagi dan ini hasil dari bujur lokasinya. Kemudian kita enter lagi. Nah, selanjutnya ketika kita enter maka akan menghasilkan beberapa data, di mana yang pertama itu ada data Tanki dari bentuk desimal. Nah, ini bentuk desimalnya itu ada 2,13029 sekian. Kemudian ada Tanki dalam bentuk heksadesimal itu ada 2, 7 dan juga 49. Selanjutnya ada Aktan 2Ki, di mana Aktan 2Ki-nya itu ada 64. Ini dalam bentuk desimal juga 64,85. Selanjutnya Aktan 2Ki dalam bentuk heksadesimal. Di sini ada 64, 51 dan juga 14. Nah, ini merupakan arah kiblat yang kita tentukan di Masjid Al-Ikhlas Bandung, di mana kiblatnya itu adalah terhadap utara, dan untuk arah kiblatnya itu dalam bentuk desimal itu ada 295,1462 sekian. Selanjutnya dalam bentuk heksadesimal itu penentuan arah kiblat terhadap utara, di mana arah kiblatnya itu 295 derajat terhadap utara, kemudian 8 menit 46 detik. Itu merupakan arah kiblat di Masjid Al-Ikhlas Bandung. Selanjutnya kita menentukan waktu sholat selama tahun 2023, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas Bandung.
saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.